Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan, kita akan mengupas sebuah ayat dari Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita masih berkenaan dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-24. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu ragu tentang apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad SAW, maka buatlah surah yang serupa dengannya dan serukanlah saksi-saksi kalian selain Allah Subhanahu wa taala jika kalian orang-orang yang benar. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Pak. Pembahasan kita pada episode kali ini masih mengupas berkenaan dengan ayat ke-24 dari surah Al-Baqarah, Pak. Yang tadi telah saya bacakan. Nah, pada episode yang lalu Bapak telah menerangkan dengan rinci yaitu berkenaan dengan abdina ya. Yang dimaksud dari ayat ini adalah yaitu Rasulullah SAW. Baik Pak, mohon diterangkan kembali berkenaan dengan halugot dari kata syuhada akum Pak. Setelah daripada abdina ada kata syuhada akum yang harus diterangkan secara rinci mungkin di sini. Silakan. Terima kasih. Di dalam Halughatul Arabiyah yang ditulis oleh Hadrat Muslih Mau'ud Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu di dalam Tafsir Kabir, beliau menjelaskan juga ada kata syuhada yang adalah jamak dari kata syahidun, yakni saksi-saksi atau penolong-penolong, pembantu-pembantu, para ahli. Ini adalah sigah sifat musyabbih, yakni kemiripan dari kata syahida. Jadi kata syahadatun dan syuhudun adalah masdar atau akar kata yang artinya itu orang tersebut hadir, menyaksikan, memahami saat sesuatu itu terjadi atau peristiwa itu terjadi. Nah, baik itu secara penglihatan mata zahir ataupun secara penglihatan rohani, secara basirat. Ini terkandung di dalam makna kata syahadatun. Syahadatun berarti bermakna rohani maupun zahir begitu ya? Secara zahir dan maupun secara rohani. Itu saksi-saksi yang menyaksikan secara zahir maupun batin. Kenapa hal ini difirmankan Allah Ta'ala? Karena kadang hanya atas kehadiran pun dikatakan sebagai syahadat atau syuhud. Ini berkenaan dengan suatu peristiwa, kejadian, atau waqiah. Keterangan tersebut diberikan, disertai dengan pengetahuan yang disaksikan dengan penglihatan atau penglihatan rohani basirat. Ini disebut syahadat. Syahadat. Ya. Jadi kalau kita di dalam sholat gitu kan membaca kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Asyhadu, artinya aku menyaksikan, aku meyakini, baik itu secara rohani maupun secara jasmani, apa yang kamu saksikan. Misalnya kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, bahwa aku menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Apa kamu melihat secara jasmani Tuhan? Artinya ini adalah kita melihat dan menyaksikan, meyakini secara rohani. Secara jasmani pun kita bisa melihat pula apa buktinya dari hasil karya bukti-bukti keberadaan alam semesta ini. Adalah hasil karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah karya Allah Ta'ala, ciptaan Dia, termasuk diri kita, masuk manusia. Sebagai ciptaan Allah, makhluk Allah yang paling sempurna. Ini kan semua adalah saksi-saksi yang disaksikan keberadaan Tuhan, kita yakini, kita percayai bahwa Tuhan itu ada. Ini bukti-bukti hasilnya. Ada gunung, ada langit, ada bintang, ada matahari, bulan, dan sebagainya, benda-benda langit, dan yang paling dekat adalah diri kita sendiri. Nah itu ada kesaksian secara
jasmani kita saksikan keberadaan Tuhan itu ada. Secara rohani juga kita bisa menyaksikan dari petunjuk-petunjuknya. Khususnya adalah kedatangan para nabi itu merupakan keberadaan Tuhan yang telah bercakap-cakap dengan Sang Khalik Allah Ta'ala, dengan hamba-hamba pilihannya. Di sini khusus adalah yang diminta di dalam ayat ini kepada orang kafir adalah pembantu-pembantu kamu yang kamu yakini bisa membantu. Yakni para pakar kamu, Para ahli kamu. para gitu ya. ahli kamu, orang-orang di masa itu yang bisa membantu kamu yakini, silakan panggil semua. Datangkanlah mereka gitu. Ya. Datangkan, panggil, minta bantuan pada mereka, bikin tandingan seperti apa yang ini turun kepada Muhammad, hambaku pilihan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah merupakan seruan tantangan kepada mereka. Jadi yang kadang dimaksud dengan kata syahadat adalah pernyataan atas suatu hal seperti pada ayat ma syahidana. Yang dimaksud dengan syahadat adalah berita atau kabar. Itu makna dari kata syahadat. Yani yang kami tahu tentang suatu itulah yang kami sampaikan. Jadi dimintanya ayat ini kepada orang-orang kafir untuk memanggil para pakarnya itu adalah mereka yang mengerti permasalahannya. Jadi nggak sembarangan manusia disuruh datang. Iya, bukan orang sembarangan gitu. Bukan sembarangan, orang pilihan juga di antara mereka yang betul-betul mengerti dan memahami. Ini disuruh datangin, suruh datangkan supaya mereka membantu kamu kalian, orang-orang yang mengingkari Quran Karim ini. Kemudian juga dijelaskan bahwa syahadat juga artinya adalah berita kabar yang meyakinkan. Kemudian dijelaskan pula misal di sini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini sahabat Nabi yang mengartikan bahwa kata syuhada adalah para penolong, para pembantu. Sedangkan menurut Mujahid yang dimaksud dengan syuhada adalah orang yang memberi kesaksian. Artinya apa? Dia memberi kesaksian bahwa ini Quran turun kepada hamba Allah Muhammad dan disampaikan kepada mereka semua. Dan mereka menyaksikan apa sih kemajuan dan apa yang digunakan semua itu, mereka menyaksikan, melihat bahwa sesungguhnya ini adalah suatu kebenaran. Tapi karena memang mereka adalah orang-orang yang tidak mendapat karunia untuk menerimanya, malah berbalik. Nah ini dari kata syuhada yang Allah Ta'ala firmankan dalam ayat ini. Kemudian juga dikatakan bahwa sebagian yang lain mengatakan bahwa syuhada adalah orang-orang yang kesaksiannya dianggap sebagai suatu waqiah atau peristiwa. Kemudian asyahadu artinya pemberi kesaksian yang benar. Jadi orang-orang yang diminta Allah Ta'ala kepada orang kafir ini sebagai syuhada adalah orang yang benar-benar akan memberi kesaksian sebenar-benarnya. Bukan sekadar ngomong, kayak istilahnya hanya ngecap saja, enggak. Tapi yang benar-benar memang dia memahami. Ini diminta. Jadi nggak sembarangan Allah Ta'ala minta kepada orang kafir untuk mendandakan para syuhadanya, para saksi-saksi, pakar-pakarnya. Ini kesaksian yang benar, yang dengan pengetahuannya tidak ada suatu yang gaib atau artinya lepas dari pengetahuannya. Orang macam itu yang diminta. Jadi nggak sembarangan. Tantangan ini adalah silahkan kamu panggil orang-orang yang semacam itu. Ini Allah Ta'ala firmankan dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang menolak kedatangan Rasulullah, yang menolak Al-Quran Karim turun kepada beliau, yang menolak ajaran ini disampaikan kepada mereka di Arab waktu itu. Ini ayat turun. Tapi bukan maksudnya hanya kepada orang Arab. Orang Arab waktu itu bukan. Ini ditujukan untuk semesta alam. Seluruh alam, seluruh manusia di mana berada. Rasulullah diutus untuk seluruh alam ini. Rasulullah adalah lil alamin. Rahmatan lil alamin. Untuk rahmat bagi semesta alam. Jadi ini walaupun ini turun pada waktu itu langsung mengena dan sampai didengar dan dilihat oleh orang-orang kafir di zaman Nabi, ya hanya berapa orang saja, nggak banyak. Kalau seluruh dunia sekarang manusia berapa miliaran, itu juga ditujukan hal ini. Karena itu Quran Karim itu berlaku untuk semesta alam sepanjang masa, tidak akan berakhir sampai kapanpun pula. Tapi tantangan ini sekali-kali tidak akan ada yang mampu. Dari zaman dahulu dia turun pertama, saat turun ayat ini, sampai nanti kapanpun juga. Bukan sekarang tapi nanti ke depan
sejauh Tidak mungkin. akan ada yang sanggup. Tidak akan ada. Nanti ayat kedepannya akan ada menyatakan Allah, kalau kamu nggak sanggup, ya kamu harus taat. Iya. Kalau enggak, kamu harus takut sama panasnya api neraka. Nah ini Allah katakan pada ayat selanjutnya. Tapi Allah katakan, jelaskan lagi, aku katakan kalian tidak akan mampu. Bagaimana manusia menantang firman Tuhan? Yang adalah alimul ghaib wa syahada. Allah itu adalah maha mengetahui dan maha melihat. Apa yang manusia perbuat tidak ada apa-apanya kan? Nah ini adalah tantangan dari kata syuhada. Syuhada. Ini yang diminta, datangkanlah orang-orang yang menjadi pembantu kamu, yang menjadi pakar kamu. Jangan orang-orang yang sembarangan, tapi adalah yang benar-benar ahli, menguasai hal ini. Nah ini dari kata syuhada. Lalu saya sampaikan lagi, masih ada kata sini. Dia ini yaitu asyahidu artinya adalah pemberi kesaksian yang benar, yang dengan pengetahuannya tidak ada sesuatu yang gaib atau tidak diketahuinya. Ini ada aqrabul mawarid. Maka ayat wada'u syuhada'akum artinya panggil para penolong teman-teman kamu, panggil para saksi-saksi kamu, panggil sesembahan-sesembahan kamu, termasuk sesembahannya yang dimana mereka secara rohani meminta, yaitu berhala-berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Gitu ya. Itu minta tolong sama dia katanya. Kata Allah Ta'ala, silakan. Jelas-jelas mereka hanya patung yang tidak bisa berbuat. Itu jelas. Ini kan sudah nggak mungkin lah. Secara rohani mereka meminta kepada patung. Orang patung mereka beli sendiri. Ada satu anekdot atau hanya sekadar sindiran ya. Dikatakan bahwa ketika itu mereka yang suka bepergian jauh, itu saking cintanya sama Lata dan Uzza, mereka bikin patung dari gandum, yaitu jadi bentuk dari roti lah, dibentuk dengan bentuknya persis seperti Lata dan Uzza. Tapi karena manusia di tengah perjalanan kehabisan bahan makanan, lapar. Dimakan juga. Dimakan kupingnya dulu, tangannya dulu. Dia minta maaf ya Lata ya, gua makan kepala. Habis Tuhan dimakan. Nah ini kayak gini, apa bisa kamu minta tolong sama dia untuk menjawab ini tantangan Tuhan? Kan nggak mungkin. Fa'ilam tab'alu walan tab'alu. Kalau kalian tidak akan mampu dan pasti tidak akan mampu, ini tantangan berat. Ini berlaku dari zaman turunnya ayat ini kepada nanti sampai kiamat. Ini tetap berlaku tantangan ini. Karena di sini dikatakan min dunillah, Pak. Jadi dapat dikatakan sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala, maka tidak akan berfaedah, tidak akan memuahkan hasil, gitu ya Pak. Betul. Jadi keyakinan kamu sama apa yang kamu sembah, silakan minta tolong. Selain kepada manusia yang ada, yang kamu anggap sebagai pakar-pakarnya. Tapi sekali-kali jangan minta sama Tuhan, Tuhannya Muhammad. Nah, ini dikatakan min dunillahi. Selain pada Allah, silakan kamu minta yang lainnya. Nah, ini tidak akan mampu manusia. Ya. Berkenaan dengan syuhada akub sini sangat jelas tadi Pak, dikatakan bahwa saksi-saksi mereka ini adalah bukan sembarang saksi, bukan sembarang orang-orang yang memang dianggap mereka sebagai penolong mereka, tapi orang-orang yang memang benar-benar pakar, benar-benar ahli di bidang itu, begitu ya Pak. Yeah. Nah, dikatakan juga bahwa syuhada akum ini juga datangkanlah, minta tolonglah kepada berhala-berhala kalian, gitu Pak. Betul. Yang diyakini sebagai Tuhan mereka gitu. Tapi di sini di dalam ayat ini disebutkan bahwa min dunillah, selain daripada Allah Ta'ala. Jadi dapat kita pastikan bahwa segala sesuatu yang dilakukan selain daripada Allah Ta'ala itu tidak akan berfaedah, tidak akan membuahkan hasil ya Pak ya. Betul. Atau dapat dikatakan juga anfaedah gitu ya Pak. Iya. Jadi ayat ini mengandung tantangan ya Pak bagi manusia secara umum, tapi secara khusus kepada orang-orang kafir gitu ya Pak, yang tidak percaya terhadap Allah Ta'ala dan Al-Quranul Karim. Nah, mohon juga dijelaskan Pak alasan mengapa ayat ini diturunkan gitu Pak. Apakah hanya sekedar sebagai emosional gitu, kok kamu nggak mau beriman kepada Al-Quran, maka turunkanlah ayat gitu Pak. Apakah hanya sekedar emosional atau ada alasan-alasan lain Pak begitu Pak? Silakan jelaskan. Jadi ini ayat kalau kita teliti dan kita telaah dan kita perhatikan, kita betul-betul ini renungi, ini memang satu tantangan ya. Kenapa? Karena pada dua ayat sebelum ayat ini, itu Allah Ta'ala sudah berfirman, wahai manusia, itu kan umum kepada seluruh manusia, baik itu manusia yang mau beriman maupun yang tidak beriman, manusia yang ada di Arab maupun yang di luar Arab,
dimanapun berada, itu Allah menyeru, ya ayuhan nas, ubudu robbakum, sembahlah Tuhan kamu, allazi yang khalaqakum, Khalaqakum. yang telah menciptakan kamu. Min walazina min qablikum, dan juga kepada manusia-manusia sebelum kamu. Ini kan perintah pertama itu. Ini adalah perintah Allah Ta'ala yang pertama kali turun kepada manusia. Nah, orang Arab kafir itu waktu itu ketika ayat ini belum turun, ayat ayuhan nas tadi itu belum turun, itu mereka kan nunggu-nunggu memang, kata Muhammad katanya dari Mekah datang ke Madinah ini. Kita tunggu-tunggu, disambut itu ramai-ramai awal-awalnya. Tujuannya apa? Mereka ingin bahwa apa yang mereka yakini sekarang akan makin kuat dengan datangnya Muhammad. Itu mereka kayak seperti itu dulunya. Nyatanya Muhammad bawa ajaran baru. Kemudian ini apa yang disampaikan ajaran ini malah membuat lemah mereka. Sehingga mereka menantang, ini nggak benar ini. Yang dibawa oleh Muhammad bukan memperkuat keyakinan, malah akan melunturkan keyakinan kita. Maka mereka tentang dengan mengatakan tidak benar. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini kepada Rasulullah. Mengatakan kalau kalian ragu, tidak yakin kepada kebenaran yang dibawa oleh Muhammad ini, ajarannya, silakan bawa pembantu kamu dan bikin tandingan seperti ini. Nah, ayat selanjutnya Allah katakan, kalau kamu tidak mampu dan pasti tidak akan mampu, maka takut pada api neraka. Ini ancaman berat. Jadi di sini kenapa Allah Ta'ala berfirman semacam ini adalah karena manusia menolak terhadap seruan Tuhan yang telah menciptakan mereka dan kakek nenek mereka sebelumnya. Kenapa mereka itu menolak? Karena mereka di mana keyakinan sudah tertanam, yang mereka katakan kebenaran, padahal itu tidak benar. Itu sulit untuk dirubah. Maka tidak aneh kalau tiap nabi itu datang mengajarkan ajaran baru ditentang oleh manusia di zamannya. Tidak heran pula Rasulullah pun seperti itu ditolak. Sunnah Nabi itu. Itu merupakan sunnah Rasul, sunnatullah. Sunnatullah. Ya, sunnah Allah itu bahwa kalau dia menurunkan hambanya membawa ajaran yang baru untuk manusia, untuk kebaikan, tapi ditentang oleh manusia di zaman itu merupakan sunnah Allah. Karena Nabi tiap datang selalu ditentang dan dilawan, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka zaman sekarang pun di mana kita sekarang hidup ini, datang Allah Ta'ala mengutus utusannya juga ditentang oleh umatnya sendiri. Tidak heran makanya, tidak aneh. Karena itu sunnatullah, setiap kali Allah menyampaikan suatu hal yang untuk memperbaiki manusia di waktu itu, maka manusia waktu itu bergeliat menentangnya. Maka ini juga turunnya ayat ini karena manusia-manusia di Arab waktu itu, khususnya Mekah dan Madinah, yang notabene adalah orang kafir, yang menyembah patung-patung dan berhala, itu menolak kedatangan Rasulullah membawa Quran. Bukan Rasulullah yang ditolak, bukan. Ajarannya ini yang beliau bawa itu Al-Quran Karim, ajaran Islam. Yang mengatakan tadi ayatnya itu adalah, ya ayuhanas, wahai manusia, u'budu, sembahlah Robbakum, Tuhan kamu, allazi yang telah khalaqakum, yang telah menciptakan, melahirkan kamu, walazina min qablikum, dan juga manusia sebelum kamu itu Tuhan ini yang menciptakan. Itu mereka berpikir, lah selama ini kan kami menyembah patung. Ada Lata dan Uzza dan banyak itu jumlahnya sampai 360 buah patung-patung yang disimpan, disembah tiap hari bergantian. Setiap hari mereka menyembah patung-patung yang berbeda. Nah, itu kan mereka minta kepada itu di sesembahan. Sampai sesajen-sesajen manusia pun disembelih untuk itu semuanya. Ini keyakinan ini sudah beratus-ratus bahkan berabad-abad. Itu mana bisa berubah dalam sekejap kedatangan Rasulullah 23 tahun membawa Quran Karim bisa berubah? Enggak. Maka mereka menentang. Tapi Tuhan yang Maha Tahu mengatakan, kalau kamu nggak yakin, ya silakan bikin lah kayak gini. Silakan buat begitu ya. Bikin. Seperti apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah sebuah murka dari Allah Ta'ala, bahwa dikatakan kepada orang-orang kafir oleh Allah Ta'ala, dulu kamu meminta-minta supaya diturunkan seorang yang seperti Hadrat Nabi Muhammad SAW. Betul. Ketika
beliau sudah diutus, sudah datang, kamu tolak dengan ajarannya, begitu ya Pak? Betul. Nah, justru Allah Ta'ala dari sini mungkin merasa murka kepada orang-orang yang seperti itu, lalu cobalah buatlah ayat seperti ini gitu, Iya. ajaran seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya adalah berkenaan dengan apakah ada Pak pendapat dari ulama lain berkenaan dengan tafsir dari ayat ini Pak? Ya, dari beberapa ulama-ulama Islam yang merupakan pakar dalam bahasa ini. Jadi di sini beberapa di antaranya Huzur juga menulis, di antaranya adalah menerangkan seperti Allamah Abul Baqa. Alama Abul Baqi. Iya, beliau ini menjelaskan dari kata mimma nazalna, apa-apa dari apa yang kami telah turunkan. Ini beliau jelaskan dengan dua cara. Ini pertama bahwa ini sifat dari kata keraguan-raguan, roibun tadi itu. Ya, orang-orang Arab kan orang kafir itu kan merasa ini ragu-ragu. Ragu-ragu. Ini yang dibawa oleh Muhammad benar apa enggak sih katanya. Tadinya kami tunggu-tunggu dia supaya menyenangkan kami. Ternyata kok Tidak sesuai. tidak sesuai. Jadi dengan keinginan mereka. dijelaskan oleh Alama Abul Baqa ini dari kata mimma nazalna ini ada dua cara, yaitu pertama ini menjelaskan beliau bahwa ayat ini atau kata kalimat ini adalah merupakan sifat daripada roibun, yakni kamu itu telah terjerumus ke dalam keraguan-raguan. Urdunya dikatakan di sini bahwa tum ese roibme pada gaeho, terjerumus jatuh dalam keraguan-raguan. Apa yang diragu-ragukan itu adalah mereka karena tidak sesuai berpikirnya bahwa apa yang kami yakini selama ini kan sudah kami yakini betul, udah Mendarah daging. berdarah daging itu sudah dari turun-temurun, udah berabad-abad. Tiba-tiba yang dibawa baru ini yang kami harapkan untuk memperkuat keyakinan itu malah bertentangan jauh. Yaitu kami menyembah Lata dan Uzza dan patung-patung lainnya. Sekarang Muhammad mengatakan, di sini Quran mengatakan bahwa sembahlah Tuhan kamu. Tuhan yang mana? Ini kan meragukan itu. Itu kata mereka meragukan di sini. Jadi Alama Abul Baqa menjelaskan mimman nazalna, ini dua cara bahwa itu merupakan kandung daripada sifat roib, yakni bahwa orang-orang kafir itu telah terjerumus ke dalam keraguan, di mana Allah Ta'ala menurunkan Quran ini kepada Muhammad sebagai hamba pilihannya. Itu mereka katakan ini sih rasanya kagak cocok gitu ya buat kami, kata orang kafir. Nggak cocok. Kenapa? Karena tujuannya diturunkan Quran ini dan juga tujuan kedatangan Muhammad itu ternyata bertolak belakang dengan kami. Dengan ajaran kami. Dengan ajaran yang mereka selama ini yakini, ini rasanya bertentangan ya. Nggak cocok sekali. Kemudian secara yang kedua dikatakan bahwa kedudukan daripada minnal lazi nazalna, yakni apa yang kami turunkan itu, ini semuanya adalah ajaran-ajaran yang akan merubah. Kalau terpaksa kami harus terima, kata mereka. Kami ya terpaksa harus membuang apa yang selama ini kami miliki. Ini nggak mungkin kan. Lah, orang-orang pemuka masyarakat, pemuka agama yang menjadi penanggung jawab kelestarian keyakinan mereka itu bertanggung jawab kan. Misal di sini kita, para kiai kita, para ulama kita itu bertanggung jawab untuk mempertahankan keimanan. Datang sesuatu hal yang baru, mereka harus lawan. Mereka tentang. Begitulah juga Abu Lahab, Abu Jahal semua. Kan itu tokoh-tokoh masa itu. Ini datang keponakanku Muhammad bawa yang baru. Nyuruhnya apa? Nyembah Tuhan. Tuhan yang mana? Selama ini kami sudah yakini adanya Lata dan Uzza dan sebagainya. Kok harus dirubah? Ini harus ditentang. Maka mereka tidak mau menerima. Maka Tuhan tantang, bikinlah kalau kamu nggak percaya sama itu. Ya, baik Pak, jazakumullah Pak. Alhamdulillah penjelasan berkenaan dengan ayat ini sudah diterangkan dengan begitu jelasnya. Baik, kita akan bertemu lagi pada episode yang akan datang, gitu Pak. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak tafsir daripada ayat ini, yaitu ayat ke-24 dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.